25 tahun yang lalu, ada langkah-langkah kecil yang Tuhan pakai untuk memulai pelayanan ini. Tuhan memanggil, bukan dengan suara yang keras, tetapi melalui kerinduan yang tumbuh perlahan di dalam hati. Di tengah derasnya air hujan, Dialah yang mengumpulkan domba-dombanya, yang datang dengan harapan yang sederhana, bahkan dengan ketidakmengertian saat arah belum terlihat jelas. 25 tahun telah berlalu. Kami melihat saat anak-anaknya berada di puncak gunung yang tinggi maupun di lembah yang kelam. Dia selalu ada menyertai. Ini bukan tentang kami. Ini tentang Tuhan yang setia bekerja mengubah hati anak-anaknya untuk merindukan dan mencintainya dari generasi ke generasi. Inilah kisah kasih setia Tuhan. Kami perlu komunitas di sini, ya. Komunitas untuk membentuk anak-anak. Juga kami perlu komunitas dalam tumbuh bersama sebagai orang tua. Ketemu domba, diajak sama Ibu Sari. Pertama karena istri, kedua karena Yucung juga sih. Kami tahu Domba Kristus itu dari Pak Yucung. Kenalnya dari adik ipar. Soalnya ada undangan. Namanya dari Domba Kristus. Jadi waktu saat itu udah sekolah Bina Iman anak-anak itu di Kelapa Gading. Ini ada Domba Kristus, tapi bukan sekolah, tapi Bina Iman apa? Kita perlu ya. Kita bilang kita perlu sebagai pasangan muda yang baru married, udah punya anak, tapi kita nggak tahu kan cara mendidik anak gimana. Setelah kami hadir di dalam visi misi itu, kami melihat bahwa ya sepertinya ini adalah wadah ya di mana kami boleh belajar. Saya sekarang makin percaya gini, mengajarkan seluruh pengajaran itu bagus, tapi yang lebih penting tuh anak kalau nggak punya relasi sama Tuhan personally, itu belum sampai. Setelah ada Domba Kristus ini kami merasa kami tidak berjalan sendiri. Ya kayak keluarga baru. Jadi at least saling ya mengingatkan bagaimana cara mendidik anak lah gitu. Jadi sangat dibantu sekali dengan adanya Domba Kristus ini. Jadi kita belajar banyak hal lah. Kan sekolah kan nggak ada yang sekolah buat orang tua ya. Seminar-seminar yang sering diadakan Domba tuh membuka wawasan kita sih jadinya. Jadi ikut tuh seminar yang di hotel apa gitu Cikarang ya. Nah pas di situ momennya suami saya juga nggak terlalu inget ya. Suami apa yang minta untuk didoain ulang gitu. Karena waktu itu kita waktu menikah secara Buddha belum mengenal Kristus. Selama sebelum ada Domba kita nggak pernah Ikut. ada gitu seminar-seminar, nggak pernah ngikut-ikut. Ngelepas mereka waktu kuliah di mana namanya di kos kan, jauh-jauh kan. Awal-awal agak worry, karena kan biasa di rumah, terus kalau dilepas di luar, kira-kira bisa nggak ya gitu. Ya kalau kami melihat sih sekarang tantangan zaman itu makin luar biasa ya. Isu LGBT ya kan, untuk isu free sex gitu kan. Terus yang sudah ikut Domba Kristus mungkin lebih lebih bisa memilah lah. Tapi karena mereka punya dasar iman yang kokoh dari Domba Kristus itu, jadi mereka kompak jadi satu maksudnya jadi bersama-sama untuk melindungi keluarga begitu. Maksudnya perjuangan yang tidak sia-sia selama ini, kayaknya aku merasa karakter mereka tertumbuh dengan bagus di dalam Kristus itu melalui Domba Kristus gitu. Sejak suami nggak ada, ini udah 10 tahun yang lalu. Anak-anak juga sekolahnya ada yang udah di luar negeri, udah masing-masing. Ada sempat mereka tidak bergereja karena memilih pekerjaan. Ada dia pernah mengalami kejadian yang
mau coba-coba gitu. Tapi kalaupun kita pun udah benar pun, bisa nggak anak kita nggak benar? Bisa. Seandainya dia tidak ditahan sama aparat, mungkin akan lebih jauh lagi dilakukan ya. Akan jadi kecanduan mungkin itu kan Mungkin pertama. lebih, ya mungkin lebih bobrok lagi kali ya. Kami berasa ya, dia agak jauh dari Tuhan. Kami hanya bisa membimbing mereka, mengingatkan mereka bahwa hidup mereka dari awal sampai dengan sekarang itu semuanya adalah karena penyertaan Tuhan. Jadi waktu kita parenting anak-anak kita, sebenarnya Tuhan sedang parenting kita. Pertumbuhan iman tuh harus ditabung, nggak bisa langsung gitu, kayak grow gitu. Nah tadi menggiring anak kita di jalan tuh sesuai dengan kita ikuti perkembangan loh. Beda dengan kita loh. Dan saya melihat kurikulum Domba Kristus sudah lebih matang daripada waktu kita bergabung pertama. Kami berharap Domba Kristus juga boleh memberikan berkat-berkat yang kami dapatkan kepada keluarga-keluarga baru dalam mendidik anak-anak mereka. Kita tuh menjadi parent itu kan akan expired soon. Jadi jangan putus asa atau merasa mentang-mentang anaknya boring terus diituin ya. Tetap aja jalankan. Buahnya pasti ada di dalam kehidupan mereka. Ya, untuk Domba Kristus terus maju, terus berjaya gitu. Semoga Domba Kristus tetap setia melayani keluarga. Tetap semangat melayani, Tuhan pasti memberkati. Hidup DK. Maju terus Domba Kristus. Domba Kristus ada karena kasih Tuhan. Domba Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Maju terus Domba Kristus untuk menjadi berkat. Yes.